Halo, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Coach. Oh ya, baik. Oke, baik. Kita langsung mulai saja, Bapak-bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Baik, yang terhormat seluruh hadirin yang dalam kesempatan ini kita akan sharing terkait bagaimana cara mendirikan klinik olahraga. Dalam hal ini, saya sebagai CEO dari Klinik Olahraga Lampung Sport Center, nanti mohon izin kepada Bapak-Bapak semua untuk share bagaimana proses dan mekanisme kami untuk mendirikan klinik ini. Nah, prosesnya memang cukup panjang, nanti kita akan jelaskan. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh hadirin. Di sini ada Pak Awang yang sudah sangat luar biasa juga bergelut di bidang sport science. Nah, beliau ini merupakan owner atau CEO mungkin ya dari Kinetic X yang sudah mendunia juga mungkin ya. Gitu. Baik. Terus yang kami hormati juga Pak Nurul Fajar, Pak Ahmad Nurhudin selaku dari CEO Oke Klinik juga ya. Selama ini yang sudah berjuang juga bagaimana menjalankan tempat terapinya, Pak Almitra dan seluruh hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat bersama-sama berpartisipasi dalam webinar cara mendirikan klinik olahraga Lampung Sport Health Center menjadi salah satu apa ya contoh yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun menuju 3 tahun. Baik, seluruh hadirin, langsung kita mulai saja. Eh, Ya, apa sih klinik olahraga itu sendiri? Ya, klinik olahraga itu merupakan fasilitas atau pusat yang menyediakan layanan kesehatan, rehabilitasi, pemulihan cedera dan pelatihan untuk atlet, pelaku olahraga dan individu yang peduli akan kesehatan dan kebugaran. Tujuan utama dari klinik olahraga adalah untuk meningkatkan kinerja olahraga, mencegah cedera, mengobati cedera olahraga, dan mempromosikan gaya hidup aktif dan sehat. Kita tahu bahwa menurut Riskesdas dari 2000 terakhir ya, 2018, 2017-18 sampai menuju ke 2002, biasanya 5 tahun ya 2023, ternyata hipertensi itu menjadi salah satu momok juga. Dalam arti di sini peningkatan prevalensi hipertensi itu meningkat. Kemudian stroke, diabetes pasca COVID kemarin juga meningkat. Artinya kebutuhan olahraga di Indonesia itu sebetulnya sangat tinggi. Namun dari data Sportek yang saya dapati, ternyata minat olahraga di masyarakat Indonesia itu justru cenderung menurun atau kurang. Sehingga sebetulnya potensial klinik olahraga itu mungkin suatu saat akan menjadi salah satu pelayanan olahraga dan kesehatan yang menjadi salah satu pilar untuk membantu dalam kebugaran kesehatan masyarakat Indonesia. Next. Ya, rencana konsep dan layanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana konsep dan layanan. Yang pertama adalah kita biasanya atau beberapa pengalaman kami di Klinik Olahraga Lampung Sport Center diawali dengan membuat konsep klinik olahraga itu sendiri. Dari bagaimana konsep klinik itu berdiri, latar belakangnya, kemudian tujuannya, manfaatnya, visi dan misi, kemudian nanti berkaitan dengan fasilitas yang diberikan, kemudian layanan-layanan apa saja yang diberikan. Nah, kalau klinik olahraga Lampung Sport Center ini sendiri, kita memberikan pelayanan tidak hanya dalam segi preventif, tapi kita juga
memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Jadi nanti saya akan jelaskan di klinik olahraga Lampung Sport Center ini sendiri, kita memiliki beberapa tenaga kesehatan, ya. Jadi kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tenaga keolahragaan. Nah, mungkin ini juga yang sudah Pak Awang lakukan di Kinetic X juga, di mana Pak Awang juga sudah bekerja sama dengan fisioterapi dan sport scientist gitu ya. Nah, ini hal yang memang sangat baru. Nah, dari konsep tersebut, di klinik ini juga terdapat 2 dokter, 1 fisioterapi, 1 perawat, dan ada 4 sampai 6 sport terapi, yaitu tenaga keolahragaan. Nah, nanti kalau sudah beberapa layanan atau konsep itu dibuat gitu ya dalam satu bentuk proposal, kita nanti kemudian akan mengajukan badan hukum. Ya, badan hukum itu nanti eh, bisa melalui akta notaris, ya, baik bentuknya yayasan, CV, atau PT. Nah, kalau PT ini lebih besar lingkupnya dan akan jangkauannya juga lebih luas, gitu ya. Nah, CV itu di antara yayasan dan PT itu sendiri. Nah, saat ini Lampung Sport Center itu ada di posisi CV, yaitu CV Olahraga Kesehatan Lampung. Nah, setelah badan hukumnya sudah terbuat ya, sudah terbentuk, tuh, kemudian nanti kita akan mengajukan keseluruhannya ke dinas terkait ya. Dalam hal ini dinas satu pintu. Ya, nanti kemudian setelah kita menghadap ke dinas satu pintu, kita akan mencari beberapa informasi ya melalui, kalau biasanya setiap kabupaten kota provinsi itu kebijakannya berbeda-beda Bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya, Bu Nurul Fajar. Setiap provinsi itu berbeda-beda kebijakannya. Kadang di provinsi A konsepnya nanti bisa langsung diajukan tanpa kesulitan gitu ya. Nanti di provinsi B ada persyaratan-persyaratan yang berbeda dengan provinsi A itu sendiri. Nah, biasanya kebijakan setiap provinsi itu berbeda-beda. Nah, setelah kita mengajukan apa namanya tadi, pengajuan izin ke dinas satu pintu, dinas perizinan satu pintu, nanti dari dinas perizinan satu pintu akan memberikan informasi ya, informasi terkait bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah, dari hal tersebut eh, dari klinik olahraga Lampung Sport Center itu sendiri kan ada 2 konsep ya. Yang pertama adalah klinik Pratama Rawat Jalan dan yang satunya adalah klinik utama rawat jalan. Nah, di klinik Pratama dan rawat utama ini berbeda ya. Klinik Pratama itu nanti minimal harus memiliki 2 orang dokter ya, dokter umum untuk klinik Pratama. Kemudian untuk klinik utama itu berarti nanti dokter spesialis ya, dokter spesialis yang akan memberikan atau membuat SIP-nya di situ. Nah, setelah itu kita menentukan konseptualnya klinik yang akan kita tuju itu klinik apa gitu ya. Klinik utama atau klinik pratama. Nah, nanti diturunkan lagi. Klinik ini ada klinik pratama rawat jalan, klinik pratama rawat inap, klinik utama rawat jalan, dan klinik utama rawat inap. Nah, itu semua nanti disesuaikan dengan konsep yang akan diambil. Nah, terkait hal tersebut, beberapa hal yang mungkin lebih mudah digapai adalah klinik pratama rawat jalan atau klinik utama rawat jalan, sehingga itu biasanya akan lebih mudah untuk pencapaian perizinannya atau persyaratannya. Karena nanti kalau klinik pratama rawat jalan itu tidak memerlukan UKL, UPL dan lain sebagainya yang juga membutuhkan biaya yang besar. Intinya masuk ke dalam rawat jalannya itu yang lebih mudah untuk perizinannya. Nah, setelah nanti sudah selesai, kita ke dinas. Biasanya kalau di Lampung Tengah itu, di Lampung Sport Center, itu dinas penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, di situ. Nah, kalau sudah ke dinas itu sendiri, biasanya nanti kita akan diarahkan untuk mengajukan ya perizinan melalui OSS ya, online submission gitu. Nanti perizinan nasional di mana kita akan memasukkan seluruh data-data yang dibutuhkan. Setelah kita mengajukan ya melalui OSS, nanti biasanya kita ketika sudah masuk ke dinas perizinan satu pintu itu sendiri, dari akta notaris yang sebelumnya kita buat CV, PT atau yayasan itu sendiri, nanti kita akan sudah membawa atau sudah memiliki akta notaris ya, akta notaris, kemudian SK Kemenkumham ya, dan beberapa hal yang terkait itu NPWP juga ya. Biasanya nanti kita harus mengajukan pajak ya, itu biasanya bisa diajukan melalui online gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya gini, Bapak Ibu semua bisa mengajukan izin itu langsung ke dinas ya, dinas terkait, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Satu Pintu. Cuma kalau saat itu ya di tahun 2018-2019 waktu saya mengajukan izin itu memang agak ribet ya. Mungkin kalau sekarang sudah ada mall pelayanan publik sehingga nanti pelayanannya nggak terlalu ribet harus bolak-balik gitu. Di sebelum tahun 2021 itu memang izinnya kita harus mondar-mandir ke dinas kesehatan, dinas perizinan satu pintu, kemudian balik lagi ke dinas kesehatan, kemudian ke dinas satu pintu gitu. Itu semua nanti berhubungan dengan administrasi yang dibutuhkan terkait pendirian klinik yang akan kita ajukan gitu ya. Nah, mungkin masih banyak sekali ya kalau bicara soal klinik, teman-teman yang mungkin banyak sekali yang sudah menggunakan klinik, nama klinik, namun perizinan di dinasnya itu sebetulnya belum klinik. Nah, kalau ini menjadi hal yang memang perlu kita antisipasi atau kita sepakati, artinya apa namanya terkait klinik ini sebetulnya secara sah mungkin dinas kesehatan mungkin ya yang lebih berwenang untuk mengeluarkan izin begitu. Nah, setelah itu dari konsep tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita membutuhkan yang jelas tenaga kesehatan dan tenaga keolahragaan itu. Nah, apakah Bapak Ibu semua sudah memiliki rekan atau tim yang berhubungan dengan izin pendirian klinik gitu ya. Nanti ada dua konsep. Yang pertama adalah izin mendirikan klinik, kemudian izin operasional klinik. Nah, dan kadang-kadang dalam prosesnya kebijakan ini berubah-berubah. Waktu itu kita memerlukan surat izin operasional klinik. Ternyata di tahun 2024 ini izin operasional klinik tidak dibutuhkan. Nah, ada perubahan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kemenkes hanya memerlukan sertifikat kelayakan gitu ya. Nah, ini yang memang setiap tahun prosesnya itu berbeda-beda gitu. Nah, setelah kita memiliki tenaga kesehatan tadi, misalnya Bapak Ibu semua sudah memiliki dua dokter ya, minimal harus memiliki dua dokter untuk mengajukan klinik, gitu kan. Eh, Terserah mau klinik Pratama yaitu dua dokter umum semua atau klinik utama di mana salah satu ada dokter spesialisnya. Misalnya dalam hal ini klinik olahraga ini eh, sangat kental atau sangat dekat dengan dokter spesialis kedokteran olahraga ataupun dokter spesialis ortopedi gitu ya. Nah, terkait hal itu, dokter sudah, kemudian kita harus mencari juga mungkin tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan konsep klinik olahraga yang akan kita tuju. Misalnya kita membutuhkan tenaga kesehatan fisioterapis. Jadi di klinik ini LSHC ini juga ada fisioterapinya juga gitu. Nah, misalnya membutuhkan tenaga kesehatan fisioterapi. Nah, nanti kita mencari eh, tenaga kesehatan fisioterapi yang memang sesuai dengan konsep atau layanan yang akan kita berikan gitu ya.
Nah, setelah itu mungkin kita membutuhkan juga perawat ya, karena untuk pelayanan dasar di awal ya, itu nanti bisa juga. Nah, di lain hal itu kita nanti membutuhkan juga tenaga ahli yang mendukung dalam proses berjalannya klinik itu sendiri. Misalnya terapis olahraga atau tenaga keolahragaan, sport scientist gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah IT gitu ya, marketing, HRD dan lain sebagainya disesuaikan dengan keadaan klinik itu sendiri dan konsep klinik itu sendiri. Bahkan tadi yang berhubungan dengan apa namanya tenaga kesehatan pun kadang ada juga klinik yang diwajibkan untuk ada farmasi ya, farmakologi gitu. Nah, itu juga. Nah, setelah kita lengkap, kita mengajukan SIP, SIP dari seluruh dokter ya, dokter, perawat, fisioterapi, mungkin ada juga tenaga keolahragaan yang masuk ke dalam kategori STPT atau tenaga tradisional. Nanti bisa dibuatkan STPT di dinas kesehatan tertentu ya, dinas kesehatan di masing-masing kota gitu ya, di lokasi Anda masing-masing. Nah, setelah SIP, nah nanti SIP itu agak agak ribet lagi ya, agak sulit gitu. Dalam hal ini nanti kita harus mengajukan permohonan ke apa namanya organisasi profesi gitu ya. Dalam hal ini misalnya kalau dokter ya ke ID, kita meminta surat rekomendasi dari ID, kemudian membuat persyaratan pengajuan ke dinas satu pintu lagi untuk mengajukan izin SIP ya, misalnya surat izin prakteknya. Kemudian kalau misalnya perawat nanti PPNI, kemudian kalau fisioterapi ya ke IV atau Pervi sekarang ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan organisasi profesi masing-masing gitu ya. Nah, setelah diajukan, rekomendasi sudah dibuat, biasanya nanti ada administrasi juga dalam pembuatan rekom ya, rekomendasi itu sendiri. Nah, setelah nanti sudah dibuat SIP-nya, nanti kita ajukan rekomnya sudah selesai ya tadi maksud saya. Rekomendasinya sudah selesai, kemudian surat pernyataannya juga sudah selesai, surat permohonan untuk mengajukan SIP kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian surat permohonan Dinas Kesehatan ya, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian nanti berkas-berkasnya yang berhubungan dengan sertifikat pendukung, ijazah, sumpah dokter, kemudian dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam membuat SIP itu sendiri. Gitu. Nah, setelah jadi kita ajukan biasanya prosesnya selama seminggu sampai 2 minggu. Nah, SIP ini nanti akan keluar di kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nah, setiap kabupaten kota atau provinsi itu berbeda-beda ya, tergantung bagaimana padat atau tidaknya berkas yang masuk ke dalam dinas itu sendiri. Oke, baik. Setelah kita sudah selesai mengurus SIP dan sebagainya, kemudian nanti kita akan mengurus tentang izin lingkungan, ya. Izin lingkungan itu berarti yang berhubungan dengan klinik itu sendiri, gitu ya. Nah, kita akan menghadap ke RT, RW, kemudian kepala kampung ya, di mana nanti setiap des atau setiap klinik ya di domisili masing-masing itu nanti akan berbeda, gitu ya. Kebijakannya, aturan-aturannya biasanya akan berbeda gitu, nggak sama rata. Tapi secara umum atau secara general, biasanya nanti kita akan memohon izin kepada lingkungan ya. Dengan misalnya kita nanti ada berkas yang kita ambil atau kita bawa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri untuk dibawa ke lingkungan sekitar klinik itu sendiri, gitu ya. Jadi nanti kita mengajukan permohonan izin ke masyarakat sekitar, ke RT, ke RW dan lain sebagainya. Di situ biasanya dinas sudah ada format atau berkas yang memang membantu kita untuk apa namanya mengajukan permohonan izin lingkungannya itu sendiri.
Nah, setelah izin lingkungan itu sudah lengkap, berkasnya juga sudah lengkap semua, baik CV, PT, akta notaris, izin lingkungan, surat rekomendasi kepala kampung, surat rekomendasi ke camat ya, camat setempat itu memang agak ribet ya memang dalam pembuatan klinik olahraga ini sendiri. Kemudian nanti kita mengajukan lagi ke dinas dengan konsep tadi, tapi kita nanti membuat surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, gitu. Nanti setelah kita membuat surat permohonan itu dengan berkas-berkasnya, kita ajukan ke dinas tersebut. Nah, biasanya waktu tunggunya itu berbeda-beda ya setiap kabupaten kota. Kalau waktu itu LSHC itu bisa sampai 6 bulan gitu ya keluar izinnya. Gitu. Jadi 6 bulan. Kalau memang ada referensi gitu kenalan di dinas kesehatan biasanya akan lebih cepat prosesnya gitu. Atau misalnya ada kenalan rekan kerja di mungkin rekan atau teman yang bekerja di dinas penanaman modal dan terpadu satu pintu itu biasanya informasinya akan lebih update gitu ya. Nah, kita akan lebih cepat pengurusannya. Nah, setelah diajukan, biasanya nanti eh, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu akan survei ke lokasi. Nah, setelah survei ke lokasi nanti akan melihat apa saja pelayanan yang kita berikan, kemudian bagaimana fasilitasnya, apakah sudah standar atau belum. Tim surveyor itu nanti akan melihat ya dan menilai dari berita acara yang beliau bawa, itu nanti akan melihat apa saja fasilitas yang ada, kemudian apa yang perlu ditambahkan, apa yang sudah cukup, itu nanti beliau-beliau itu yang akan apa menilai gitu ya. Setelah keluar nanti apa namanya perizinannya sudah ada, maksud saya surveyornya sudah selesai dengan tugasnya, itu eh, itu biasanya ada waktu tunggu. Waktu tunggu kurang lebih satu satu bulanan ya, 1 bulanan gitu kurang lebih waktu itu. 1 bulanan. Kemudian kita nanti melengkapi lagi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk tadi kan izin mendirikan klinik ya. Dalam hal ini, oh ya, ada satu lagi IMB-nya juga harus ada, pajaknya selama ini, PBB-nya juga sudah terbayar gitu ya. Jadi jangan sampai bolong-bolong gitu ya. PBB, kemudian termasuk IMB itu yang misalnya dalam pembangunan gedungnya waktu itu belum ada IMB, nah biasanya akan kesulitan nih dalam hal ini. Nah, kemudian setelah selesai izin mendirikan klinik selesai tadi, nah, biasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri akan mengeluarkan surat izin mendirikan klinik. Nah, namun di situ belum selesai tugas kita untuk mendirikan klinik. Selanjutnya kita memerlukan surat izin operasional klinik, gitu ya. Surat izin operasional klinik ini yang agak sulit ya, karena nanti banyak hal yang harus diperiksa. Dari air ya, uji lab air, kemudian uji sanitasinya, kemudian nanti akan dicek sanitasinya seperti apa, kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan, misalnya gini, ada PT pihak ketiga yang mengambil sampah medis gitu ya. Kita harus punya pihak ketiga juga yang melayani dalam pengelolaan sampah medis gitu ya. Nah, ini kalau di Lampung waktu itu kami di LSHC itu ada PT JAT Medica. Nah, itu yang menjadi rekanan klinik ini untuk mengambil sampah medis. Nah, ini wajib gitu ya. Setiap klinik, setiap vaskes baik dari praktik mandiri dokter, praktik mandiri perawat, bidan gitu ya. Kemudian klinik, rumah sakit dan vaskes lainnya ya itu wajib memiliki pengelolaan limbah. Dan nanti kita juga buat surat SPPL, jadi pernyataan pengelolaan lingkungan gitu ya. Nanti buat seperti itu. Kemudian nanti kita
buat juga koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup juga dalam membuat SPPL, UPL, UKL, UPL dan lain sebagainya ya. Jadi yang dalam pengelolaan limbah gitu. Itu juga perlu. Nah, itu khusus ya untuk rawat rawat inap itu yang biasanya akan kesulitan. Sanitasinya sampai harus dicek ini sesuai atau enggak. Kemudian sampah medisnya, gedungnya seperti apa. Kemudian nanti melihat di klinik ini ada ruang apa saja gitu ya. Itu nanti menjadi persyaratan yang memang harus dipenuhi. Setelah semua selesai, persyaratan-persyaratan yang diberikan gitu ya dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, nanti tidak lama kurang lebih 1 bulan lagi ya, kurang lebih 1 bulan, kalau memang persyaratannya terpenuhi, itu kita nanti akan diberikan surat izin operasional klinik gitu ya. Dengan catatan tadi SIP, STPT, semua pelayanan kesehatan, semua tenaga kesehatan maupun tenaga keolahragaan itu sudah memiliki surat izin prakteknya. Nah, itu dengan catatan itu. Nah, setelah itu kurang lebih selesai dalam proses mengajukan perizinan. Gitu. Nah, layanan apa sih yang biasanya ada di klinik olahraga? Yang jelas ini kembali lagi ke konsep Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau seperti apa konsepnya? Misalnya klinik ini hanya berfokus pada pelayanan cedera olahraga saja. Tapi sangat disayangkan kalau hanya konsepnya untuk pelayanan kesehatan, untuk pelayanan cedera olahraga saja. Karena lingkupnya klinik olahraga ini cukup besar ya. Jadi nggak hanya menangani orang yang sedang cedera, bahkan orang sehat yang pengen bugar, kemudian orang yang obesity dan lain sebagainya juga bisa ditangani dalam klinik olahraga itu sendiri. Kemudian recovery, misalnya sport massage, kemudian recovery pump dan lain sebagainya itu banyak ya klinik olahraga yang bisa di ini. Kemudian pelayanan untuk mengetahui tingkat kebugaran. Misalnya dalam kasusnya ini bisa karyawan gitu, Bapak Ibu bekerja sama dengan salah satu PT gitu ya, atau beberapa PT di lingkungan klinik Bapak Ibu untuk mengetahui tingkat kebugaran karyawan di PT itu sendiri gitu. Nah, biasanya PT itu punya program ya. Selain MCU, medical check up untuk karyawannya itu juga bisa diberikan dalam konteks mengetahui tingkat kebugaran karyawan gitu. Nah, itu juga bisa. Itu. Nah, ini jelas kalau tentukan lokasi dan fasilitas, Bapak Ibu harus menilai juga ya lokasinya yang strategis gitu ya. Mungkin kalau misalnya gini, Bapak Ibu misalnya kayak saya startup gitu ya, yang modalnya sangat terbatas, akhirnya mungkin memiliki lingkup lokasi yang nggak terlalu strategis gitu ya, harus masuk ke jalur jalan dua gitu ya, misalnya jalan utama kemudian masuk ke gang dulu gitu. Nah, ini dalam penentuan lokasi ini juga harus dipertimbangkan analisis SWOT-nya gitu ya, kekuatannya, kelemahannya, peluang-peluangnya, kemudian ancaman-ancamannya. Nah, ini memang harus apa namanya, analisis dulu bagaimana lokasi ini, kemudian bagaimana mengembangkan marketnya dengan lokasi yang eh, misalnya sangat sangat sulit terjangkau dengan akses gitu ya. Bahkan beberapa saya juga agak bingung ya. Banyak sekali pengobatan tradisional yang notabene misalnya seperti sangkal putung pun itu yang misalnya lingkungannya terpencil ya. Wah, banyak sekali kliennya gitu nah di situ. Nah, artinya di sini lokasi ini selain juga menentukan bagaimana strength-nya kita, kita juga akan apa ya? Mungkin lebih ke bagaimana strategi market kita dengan kondisi lokasi yang mungkin nggak strategis. Nah, itu menjadi hal yang memang perlu kita pikirkan. Nah, untuk fasilitas klinik olahraga itu biasanya jelas kita harus memiliki ruang dokter, ya, ruang pemeriksaan
kemudian ruang ruang konsultasi gitu ya. Kemudian harus memiliki ruang tindakan. Kemudian ruang tindakan itu bisa satu atau dua, itu dikembalikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian nanti ada ruang masas, nanti terpisah gitu ya ruang masas. Kalaupun memang terbatas, biasanya ruangnya itu jadi satu gitu. Kemudian nanti ada ruang kebugaran, misalnya fitness center ya atau gym. Nah, itu juga sangat dibutuhkan dalam klinik olahraga itu sendiri. Kemudian ruang tunggu yang nyaman itu menjadi salah satu hal yang dibutuhkan. Kemudian toilet dan sebagainya itu sudah lumrah ya, sudah umum, wajib sudah ada gitu. Kemudian nanti ruang menyusui ya. Kemudian khusus untuk klinik olahraga ini memang walaupun kayaknya terkesan eh, jarang ya ibu-ibu yang membawa anak gitu ya. Tapi memang ini menjadi syarat yang wajib diberikan dari Dinas Kesehatan agar kita menyediakan juga gitu ya ruang. Kemudian front office, gudangnya, kemudian mungkin ruang latihan, ruang rekam medis, kemudian nanti ruang karyawan dan lain sebagainya ya berhubungan dengan fasilitas klinik itu sendiri. Nah, tadi sudah dibahas ya untuk mendapatkan izin dan lisensi itu sendiri tadi kembali kepada SIP dokter ya, SIP dokter, kemudian SIP perawat, SIP fisioterapi, kemudian STPT, kemudian izin personal trainer, sertifikatnya semua juga bisa diajukan di situ. Itu. Nah, itu kurang lebih nanti di OSS juga akan keluar semua apa namanya kalau kita sudah mengajukan OSS, kemudian mengisi semua daftar perizinan itu, nanti akan keluar sertifikat layak, kelayakan, kemudian nanti SPPL-nya itu sudah ada juga, kemudian KBLI-nya nanti sudah ada semua, kemudian apa ya, NIB ya, NIB sorry, bukan KBLI, NIB-nya nanti nanti sudah ada, kemudian nanti juga surat-surat yang terkait tentang bagaimana klinik itu sertifikat resiko ya itu ada juga nanti keluar itu nanti otomatis OSS akan mengeluarkan beberapa berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Ini dia yang keempat adalah rekrut staf yang sesuai. Yang jelas gini, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan bagaimana atau bagaimana tujuan dari Bapak Ibu sendiri mendirikan klinik olahraga ini sendiri. Nah, artinya di sini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misal dengan klinik yang masih kecil ya, artinya kita masih eh, awal ya, masih awal untuk mendirikan klinik itu kayaknya kita cuma butuh satu fisioterapis aja lah gitu, nggak usah terlalu banyak gitu ya. Kemudian kita hanya membutuhkan kalau dua dokter pasti wajib ya. Kalau untuk klinik itu wajib dua dokter. Untuk dua dokter, kemudian satu fisio. Kemudian mungkin karena Bapak Ibu ruangannya terbatas, gedungnya terbatas gitu ya. Akhirnya karena keterbatasan itu Bapak Ibu tidak bisa merekrut farmasi ya dari apoteker gitu misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Tapi nanti dari Dinas Kesehatan meminta kita punya MOU dengan apotek ya, apotek atau apoteker, farmasi gitu ya, yang bisa mendukung dalam berjalannya klinik ini, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan obat-obatan. Nah, kalau nggak punya itu biasanya izinnya juga akan susah. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu karena misalnya ruangannya terbatas, kemudian Bapak Ibu juga mungkin karena permodalannya juga terbatas sehingga Bapak Ibu tidak bisa menyediakan layanan farmasi atau farmakologi. Tuh. Nah, akhirnya caranya adalah kita membuat MOU atau kerjasama dengan apoteker gitu ya. Dan apoteker. Syukur-syukur apotekernya adalah rekan kita atau saudara kita itu akan lebih mudah aksesnya.
Gitu. Nah, kemudian yang jelas staf yang dibutuhkan juga selain dari teknis ya, selain dari teknis tadi dokter, tenaga kesehatan, perawat, fisioterapi, terus tenaga keolahragaan, kita juga membutuhkan staf atau tim yang juga di luar dari teknis gitu ya. Misalnya IT yang membantu promosi atau market dalam dunia digital marketing gitu ya. Kemudian kita juga membutuhkan tim yang berhubungan dengan namanya market konvensional gitu ya, yang sifatnya secara live langsung datang ke masyarakat mencari program-program yang mungkin bisa mengenalkan ke masyarakat tentang klinik kita gitu. Dan lain sebagainya, mungkin office boy gitu ya. Bapak Ibu membutuhkan karena misalnya sangat membutuhkan office boy untuk proses kebersihan klinik gitu ya. Itu juga bisa. Satpam atau security silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri dan disesuaikan juga permodalan. Next, oke. Selanjutnya perlengkapan atau peralatan dan sumber daya tadi sudah ada berhubungan dengan itu. Peralatan yang dibutuhkan dalam klinik olahraga, apa saja sih peralatan yang dibutuhkan? Yang jelas pertama meja kursi itu jelas gitu ya. Kemudian biasanya karena klinik olahraga bekerja sama dengan fisioterapi, itu nanti ada alat-alat yang berhubungan dengan modalitas fisioterapi, misalnya ultrasound, kemudian TENS ya listrik, terapi listrik, kemudian nanti bekam gitu ya, kemudian infrared, shockwave terapi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan peralatan itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan kebugaran ya misalnya atau alat latihan gitu, misalnya resistance band, kemudian leg press, kemudian leg extension, leg flexion gitu. Itu bisa juga dilengkapi ya. Jadi gitu. Yang jelas bed ya, kasur pasien itu juga dibutuhkan. Kemudian yang berhubungan dengan sport massage, lotion, handuk, kemudian pakaian ganti klien atau pasien gitu ya, misalnya celana pendek atau celana kolor itu juga dibutuhkan. Kemudian peralatan-peralatan lainnya, misalnya peralatan latihan ya, misalnya Bapak Ibu membutuhkan bola, baik bola basket, bola voli, bola futsal gitu ya, kemudian sepak bola gitu. Kemudian beberapa hal misalnya leader, hurdle dan sebagainya yang memang berhubungan dengan peralatan latihan gitu ya. Alat-alat gym yang memang dibutuhkan itu juga bisa. Matras dan lain sebagainya itu juga bisa. Itu kurang lebih. Nah, bagaimana membangun jaringan dan kemitraan? Sejauh ini, klinik olahraga Lampung Sport Center itu selalu membuka wawasan gitu ya, membuka diri juga dalam pengembangan dan peran aktif untuk kesehatan dan kebugaran masyarakat, ya, khususnya di lingkungan Lampung Tengah. Nah, untuk membangun jaringan itu memang agak kesulitan di awal. Namun karena kita memang gini, klinik ini karena startup ya, jadi eh, mungkin untuk kenalan-kenalan pejabat dan sebagainya memang sangat minim gitu, sehingga untuk membangun relasi atau jaringan-jaringan di kantor-kantor dinas gitu ya, itu memang sangat terbatas. Namun ternyata di luar dugaan, di luar ekspektasi kita, bahwa LSHC itu secara tim yang dibantu oleh tim-tim IT dan tim market itu, sehingga masyarakat Lampung itu mulai mengenal gitu. Tanpa disadari juga program atau kinerja dari IT itu sangat berperan. Makanya tadi kita bicara bahwa IT itu sangat penting, market itu sangat penting gitu. Nah, di satu sisi tanpa harus kita bersusah payah, ternyata banyak PT-PT yang hadir untuk bekerja sama, baik dari rumah sakit juga, rumah sakit sekitar Lampung Tengah gitu ya. Kemudian ada juga salah satu klub, baik klub sepak bola, klub badminton itu datang gitu ya untuk menjalin kerjasama. Kemudian kita juga selain
mengadakan kerjasama juga biasanya untuk membangun jaringan itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial gitu ya. Baik webinar gratis, kemudian komunitas belajar secara gratis, kemudian membangun relasi dengan misalnya organisasi profesi gitu, membangun dengan organisasi sosial gitu ya, sosial dan kemanusiaan. Nah, itu jadi salah satu hal yang penting gitu. Itu terkait pembangunan jaringan. Nah, untuk promosi ada dua aspek yang kita pakai. Ya, yang pertama adalah promosi melalui media sosial gitu ya. Yang kedua adalah komersil, di mana secara live gitu kita mempromosikan apa namanya tentang klinik ini kepada masyarakat. Ya, cara promosinya ada tadi kalau di digital marketing kita memberikan edukasi-edukasi online gitu ya. Kemudian kalau secara eh, langsung gitu, biasanya kita mengadakan penyuluhan gratis, kemudian eh, edukasi atau memberikan referensi gratis ke masyarakat gitu. Kemudian membuat agenda-agenda kegiatan yang berhubungan dengan olahraga, mempromosikan bagaimana olahraga itu penting di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut kita memerlukan evaluasi dan tingkatan layanan Anda. Nah, jadi gini, komitmen kami dari klinik LSHC ini, insya Allah kita akan membantu Bapak Ibu semua. Jadi tidak hanya selesai di seminar ini, nanti kalau Bapak Ibu memang ada keinginan untuk mendirikan sebuah klinik olahraga, eh, nanti kami insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu gitu ya. Misalnya kalau jaraknya jauh ya kita bisa via WhatsApp gitu ya, bisa call dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan memberikan gambaran-gambaran gitu. Karena setiap setiap tahun itu kebijakan dari Kemenkes itu berbeda-beda gitu. Saat ini sedang proses diwajibkannya penggunaan RME, rekam medis elektronik, sehingga itu kan salah satu kebijakan yang berubah dari yang sebelumnya ke yang saat ini gitu. Ada hal ada plus minusnya ya, ada kemudahannya di situ. Kemudian satu sehatnya juga terakses melalui Kemenkes dan lain sebagainya. Itu jadi data-datanya bisa terakses secara cepat gitu. Namun di satu sisi memang ketika RME diterapkan, ternyata masih banyak juga vaskes yang memang terbatas dalam SDM gitu ya. Nggak semua anak vaskes itu sendiri eh, update gitu ya terhadap dunia IT. Sehingga banyak sekali dari data yang saya terima, klinik-klinik yang masih kesulitan gitu ya dalam penerapan RME itu sendiri gitu. Biasanya terutama klinik-klinik yang memang dalam prosesnya sedang kesulitan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang perubahan-perubahan yang sering terjadi di kebijakan-kebijakan pemerintah dan kadang memang agak ribet ya untuk membangun sebuah klinik itu. Sampai untuk bertahan di 2 sampai 5 tahun itu memang butuh butuh apa namanya kesabaran yang ekstra, jerih payah yang luar biasa gitu. Kadang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mengubah secara cepat, tapi kadang kondisi klinik kita yang tidak siap. Nah, itu sering terjadi. Itu kurang lebih gambarannya tentang bagaimana mendirikan klinik olahraga. Nanti secara prakteknya, kalau Bapak Ibu pengen membangun klinik itu sendiri, insya Allah saya dan tim gitu ya siap mendampingi. Kalau misalnya jaraknya dekat, insya Allah bisa secara langsung. Tapi kalau jarak jauh kita bisa apa namanya komunikasi melalui WA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti langkah-langkahnya akan saya berikan dalam bentuk PDF gitu ya. Ini kurang lebih gambaran bagaimana klinik olahraga ini bisa berjalan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilakan.
Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, nanti sertifikat juga akan kita share di grup ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Apakah cukup? Halo? Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Pak Al Mitra. Halo Pak Al Mitra. Bagaimana Pak Al Mitra? Sudah cukup ya? Tidak ada yang ingin bertanya? Izin coach, tanya sedikit. Ya, silakan Om. Uh, Artinya penjelasan tidak sangat banyak ya, lumayan. Ya, memang ribet banget. Iya, Ribet banget Om artinya membuat klinik ini. Ya, terima, ya siap coach. Terima kasih untuk nantinya ini. eh, Pernah kemarin kan saya sempat ya maksudnya mau main ke sana ke LSHC untuk sharing lah terkait klinik ini ternyata di webinar kan, alhamdulillah terima kasih. Paling tidak misal kalau kayak seperti saya pribadi misalkan terbatas dengan terkait sama misal finansial, artinya untuk yang paling penting yang harus disiapkan, misal yang harus dicicil gitulah, Coach. Misal dari apanya dulu nih, apa IMB-nya dulu dari bentuk bangunan atau apa seperti itu, Coach. Terima kasih. ya, baik. Apalagi kasus-kasus startup ya. Saya termasuk mengalami sekali Pak Ahmad Nurudin. Jadi dengan kondisi nyuwun sewu ya, saya sebetulnya ya dari kalangan menengah ke bawah lah ya. Artinya nggak nggak apa untuk membangun sebuah klinik ini kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, ternyata saat itu dalam prosesnya memang jujur saja cukup berat ya dengan anggaran-anggaran yang sangat terbatas. Kemudian apa namanya anggaran-anggaran yang terbatas itu kita kan harus menyiapkan banyak hal. Bahkan dalam sebenarnya gini, untuk mengajukan perizinan waktu itu gratis gitu. Alhamdulillahnya gratis gitu, nggak ada hal-hal yang maksudnya ke dinas itu kalau di Lampung Tengah nggak ada apa minta 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 yang mungkin selama ini kita tahu ya minta amplop gitu ya misalnya itu nggak ada selama ini alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Nah, tapi memang kendalanya adalah di fasilitas di teknisnya gitu ya. Misalnya terbatas ruang gitu ya. Ruangnya terbatas misalnya hanya 3 ruangan. Tapi apakah syarat klinik Pratama waktu itu cukup? Ternyata cukup Pak Ahmad. Jadi cukup gitu di yang penting tuh kalau klinik Pratama
Itu yang penting ada 2 dokter, ada ruang tindakan, ruang konsultasi atau ruang pemeriksaan dan lain sebagainya gitu. Itu jadi yang penting itu dulu. Nah, setelah jenengan misalnya sekarang ini sudah menjalani itu gitu ya. Namun belum sampai ke mengajukan izin klinik di dinas tertentu gitu. Nah, itu memang yang harus dicicil adalah mungkin perlengkapannya dulu. Kemudian sambil berjalannya waktu, jenengan mungkin praktek menggunakan STPT, yaitu praktek mandiri misalnya gitu ya, Pak Ahmad. Gitu. Sambil menjalani itu, mungkin mencari juga referensi-referensi tempat yang memang sesuai dengan standarnya klinik gitu ya. Misalnya ada 2, minimal 3 ruangan tadi, kemudian tempat ada ruang tunggunya, ada front office-nya, ada ruang karyawan, ruang medis dan sebagainya. Nanti kalau sudah lengkap, misalnya gudang, kemudian eh, tempat sampah ya, tempat sampah medis itu ada juga harus punya ruangan khusus gitu. Itu juga eh, jadi satu hal yang diwajibkan gitu untuk mendirikan sebuah klinik. Gitu. Jadi sambil menunggu sih mungkin Pak Ahmad bisa apa ya mungkin menyiapkan alat-alatnya dulu ya misalnya sudah ada infrared, massage gun gitu ya pelan-pelan di situ. Kemudian nanti kalau sudah ada tabungan lagi coba nyari tim yang memang sejalan di sana gitu ya misalnya dokter ada di sana dokter kalau di Lampung saya yakin dokter spesialis kedokteran olahraga itu belum ada gitu sehingga klinik ini belum belum juga apa namanya bekerja sama dengan dokter olahraga. Justru malah klinik kami ini kerjasamanya sama dokter ortopedi gitu ya di Lampung Tengah ini. Gitu. Walaupun dokter ortopedinya nggak membuat SIP di klinik ini, hanya sebagai rekanan tadi, membuat relasi. Kalau misalnya kita ngajukan permohonan untuk pemeriksaan lanjutan, kemudian MRI, ronsen itu cepat gitu ya dari kop surat klinik yang sudah kita miliki gitu. Kemudian itu banyak juga membantu masyarakat gitu sehingga dalam prosesnya tidak bertele-tele gitu ya. Kalau biasanya kan tanpa ada surat bantuan tadi, surat keterangan tadi prosesnya agak bertele-tele. Akhirnya lama, klien nunggunya lama, pasien lama nunggunya nah gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi hal-hal yang memang harus disiapkan ya lebih ke teknisnya dulu. Sedangkan mungkin sambil berjalan, sekarang sudah berjalan, itu bisa juga Pak nanti mencari rekanan ya rekan dokter atau rekan fisioterapi di lingkungan Pringgi Sewu, kemudian nanti rekanan yang memang berhubungan dengan tenaga keolahragaan juga gitu ya. Karena nggak mungkin nih Pak Ahmad misalnya membangun klinik, kemudian Pak Ahmad sendirian sebagai tenaga keolahragaan, itu pasti akan kewalahan. Apalagi nanti misalnya Pak Ahmad punya kesibukan sebagai dosen gitu ya misalnya, atau sebagai pengajar, sebagai mungkin tim yang harus mendampingi cabur gitu ya di Porprov dan sebagainya. Nah itu pasti akan kesulitan kalau nggak ada tim yang sejalan tenaga keolahragaan itu sendiri. Itu Pak Ahmad mungkin ada yang mungkin belum belum terjawab. Kayaknya insya Allah sudah ya. Insya Allah sudah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Tetap nanti kita insya Allah akan dampingi. Iya, Kita siap. dampingi semuanya yang ada di grup itu kita dampingi dalam prosesnya. Sebenarnya tadi Ah, ada Pak Awang. Pak Awang ini justru malah sudah besar juga. Beliau iya. Kinetik selama ya ini katanya. menjalani proses sport science juga. Beliau lulusan Mhm. sport science di UNESA. Iya. Yang juga mungkin foundernya Kinetic X gitu ya. Jadi Iya, iya. alat-alat lengkap tentang Iya. olahraga itu beliau juga punya. Mungkin beliau juga lagi tertarik untuk membangun klinik juga itu di Surabaya. Nah, itu. Nah, kemudian mungkin cukup itu Pak Ahmad. Ada Iya, lagi. siap. Cukup. Nanti kalau mau Sementara itu. ada tanya lagi nggak apa-apa. Saya Iya, jawab iya. dulu untuk Pak Bu Nurul Fajar. Coach, apakah selama pendirian klinik ini pernah terbentur atau clash dengan profesi atau klinik yang lain gitu? Em, Sebenarnya awal ada misinformasi gitu ya. Waktu kami awal membangun klinik ini tuh fisioterapi dari organisasinya ya, IVI waktu itu, IVI Lampung Tengah mendatangi kami.
sebenarnya pengen sharing. Sebenarnya klinik apa sih ini? Kok bisa sih sport science gitu ya atau tenaga keolahragaan eh, menangani masalah muskuloskeletal, kemudian kok bisa-bisanya tenaga keolahragaan menangani tentang penyakit degeneratif, terutama stroke gitu. Nah itu pernah pernah terjadi itu waktu itu, tapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Kita berikan penjelasan gitu. Jadi ranahnya karena di klinik ini juga sudah dari awal kita sudah membagi tugasnya ya dari dokter fisioterapi, kemudian perawat, terapis olahraga. Nah, terapis olahraga ini yang mungkin agak irisannya hampir sama dengan fisioterapi waktu itu. Sehingga perlu ada koordinasi yang baik supaya tidak ada mispersepsi. Nah, waktu itu kita bertemu dengan beliau-beliau menjelaskan bahwa ini ranahnya sport science seperti ini memberikan program olahraga, program kebugaran untuk apa namanya membuat si klien itu bugar gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, terus nanti ranahnya sport science lebih ke misalnya sport massage-nya atau sport injury massage-nya, kemudian terapi latihannya, terapi olahraganya gitu. Nah, sehingga nanti fisio yang di klinik ini juga berperan menggunakan terapi modalitas, terus kemudian terapi latihan dasar gitu. Nah, kami lebih ke arah program olahraga yang lebih ke strength-nya gitu. Jadi yang lebih beratnya intensitinya gitu. Tapi menyesuaikan dengan keadaan klien gitu. Nah, jadi kolaborasi-kolaborasi ini yang sekarang ini sangat dibutuhkan untuk berkembangnya sebuah klinik olahraga gitu. Bahkan sebetulnya dalam klinik olahraga itu sendiri kita juga sebenarnya membutuhkan psikolog olahraga. Kemudian gizi olahraga, nutrisionis olahraga itu sebenarnya dibutuhkan. Tapi memang kalau di Lampung ini terbatas gitu ya. Psikolog olahraga masih belum belum terlalu banyak. Bahkan masih sulit nyarinya. Rata-rata psikolog umum gitu. Nah, kemudian nutrisi kami selama ini pernah bekerja sama dengan nutrisionis, tapi karena general, beliau lulusan salah satu perguruan tinggi gitu ya kesehatan di di salah satu di daerah Lampung gitu. Nah, jadi ketika diajak share tentang keolahragaan gitu ya, nutrisi untuk olahraga memang agak bingung awalnya gitu. Nah, ini jadi beberapa hal. Nah, sejauh ini memang benturan-benturannya tadi itu alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik sehingga klinik ini terus berjalan dan bisa survive gitu. Nah, terutama dengan kalau klinik yang lain, alhamdulillah kami nggak pernah bermasalah karena klinik ini klinik yang agak beda gitu. Mungkin kalau sebutannya salah satu dokter Surya itu di Lampung Tengah bilang ini klinik plus gitu ya. Tapi bukan klinik plus plus gitu ya. Klinik plus sehingga kliniknya khusus ya. Jadi penanganan yang sifatnya olahraga. Nah, kira-kira boleh nggak sih kalau misalnya non olahraga gitu? Boleh gitu. Ternyata misalnya klien dengan kasus di luar dari aktivitas olahraga gitu. Bisa bisa juga gitu. Itu kurang lebih. Jadi insya Allah selama ini benturan-benturan atau mispersepsi itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Itu sih kurang lebih. Bu Nurul Fajar mungkin Wah, terjawab atau terima kasih, Coach. ya? Luar biasa ya. Salam kenal, Coach Ya, Viro. Ibu. Salam kenal, Bu. Ya, kebetulan kami dari Bengkulu ini. Oh ya, siap. Ya, bersama Bapak Maulana Iqbal. Kebetulan Oh, karena sebenarnya sudah sudah ada eh apa ya? Kami udah pernah buka masas. Tapi untuk yang ke arah kliniknya itu apa menarik sekali gitu. Makanya ya. akhirnya kami insya Allah semoga nanti bisa dibimbing sama LSHC ya Ya, insya Allah, Bu. untuk Karena memang bisa apa? ya, karena prospeknya sebetulnya bagus, Bu. Kalau melihat dari prevalensi data Riskesdas aja lah. Mungkin kita bisa cek di Google itu. Peningkatan prevalensi hipertensi itu naik. Itu cuma hipertensi. Padahal gini, intervensi olahraga itu terhadap klien klien atau orang yang menderita hipertensi itu sangat bagus gitu. Tapi olahraga yang seperti apa? Nah, gitu. Kadang kadang ada yang
asal memberikan program latihan gitu. Akhirnya malah justru berisiko memperparah kondisinya. Nah, makanya dengan adanya klinik ini kolaborasi antara dokter, fisioterapi, tenaga kesehatan, tenaga keolahragaan itu akan jadi satu kesatuan yang insya Allah jadi perantara Allah turunkan kesembuhan gitu. Nah, itu hanya misalnya tadi hanya hipertensi ya Bu Nurul. Belum nanti yang obesity. Obesity itu kasus obesity di mungkin di Bengkulu kalau ibu punya datanya misalnya biasanya Dinkes itu punya data prevalensi atau punya data riskes das obesity gitu. Itu ada juga misal. Terus yang stroke, nah, itu stroke juga diabetes itu jadi salah satu penderita yang bisa kita tolong melalui klinik olahraga ini gitu. Nggak hanya itu ternyata selama ini kami juga melayani eh, program kebugaran untuk karyawan-karyawan di PT-PT tertentu di salah satu PT swasta di Lampung Tengah. Nah, kemudian ada juga karyawan yang pengen tahu gitu tingkat kebugarannya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga diberikan pelayanan. Justru juga di klinik ini menangani valgus varus yang kaki X, kaki O gitu dengan intervensi sport science gitu. Itu juga bisa. Kemudian nanti fisioterapi juga memberikan perannya sebagai tenaga kesehatan gitu. Enggak hanya itu, karyawan yang lelah ya pasca kerja. Ya. Jadi kami punya beberapa klien kami tetap gitu ya, baik dokter juga, bahkan ada dokter yang memang rajin setiap bulan masas. Beliau salah satu dokter di Lampung dan spesialis bedah. Beliau memang setiap bulan rutin gitu, rutin masas. Jadi tadi kita kalau bicara klinik olahraga nggak hanya menangani orang yang sakit, tapi orang yang sehat, pengen bugar juga dilayani. Artinya, insya Allah klinik olahraga ini menjadi salah satu solusi. Di mana kalau kita kan gini Bu ya, sekarang itu melihat sedentari itu meningkat gitu ya. Jadi orang yang malas gerak, bahkan di datanya Sportek itu ternyata minat sportek.id di Instagram itu minat orang untuk berolahraga itu sekarang tuh malah menurun gitu. Nah itu kalau kalau dengan kondisi seperti itu, insya Allah masa yang akan datang 5 sampai 10 tahun itu menjadi solusi bagi masyarakat gitu ya. Kita sebagai solusi klinik olahraga ini untuk masyarakat yang memang tadi sedentari dan sebagainya. Kalau sedentari itu kan risiko diabetes, hipertensi itu kan meningkat juga gitu. Itu sih Bu. Jadi gambarannya klinik ini sebenarnya klinik-klinik yang mungkin bisa dikatakan seksi gitu ya dalam dalam kebutuhan di masyarakat. Cuma kadang nggak banyak yang belum melirik gitu ya. Masih banyak yang belum melirik tentang klinik olahraga itu sendiri. Mungkin ada lagi Bu Nurul Fajar yang mau ditanyakan. Oke, Kita mungkin itu ngobrol dua aja, arah aja Mas. lah Bu, nggak usah diketik juga nggak apa-apa. Pak Almitra mungkin, Pak Maulana, Pak Maulana Iqbal. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kita nanti kalau Bapak Ibu ingin langsung mendirikan klinik gitu ya, langsung saja. Ya, insya Allah jadi salah satu lantaran Allah turunkan kesembuhan. Mungkin Pak Almitra ada yang mau ditanyakan Pak Almitra, Pak Maulana. Mungkin cukup ya. Kalau di Bengkulu bagaimana Bu? Lebih ke prospek untuk olahraga sendiri apakah peminatnya sangat tinggi di sana? Kemudian atlet-atletnya bagaimana Bu kalau di sana? Peminatnya alhamdulillah tinggi sih Mas kalau untuk di Bengkulu. Cuman karena kebetulan saya itu kan buka sport massage itu di Bengkulu Utara. Jadi karena di Kabupaten Bengkulu Utara itu minim minim untuk atlet, Mas. Iya, Jadi iya, iya. ya kabupaten kan, jadi kebanyakan itu seperti orang-orang kantoran gitu, yang jadi
apa, pasien-pasien sport massage ya, karena saya betul bukanya sport massage ya Mas, sama massage hidra olahraga, itu sih baru belum yang ke rehabilitasinya seperti apa gitu kan. Itu banyak sih ke sana, tapi karena kebetulan saya akan pindah tugas di, kota Bengkulunya, jadi, saya, bekerja sama sama teman-teman rencananya itu kan sudah ada dokter, tapi dokternya baru satu, mungkin nanti teman saya akan cari lagi Ya, dokter kan. Kemudian, perawat, sama fisioterapi juga ada. Nah, ya. kebetulan juga saya kan mulai ngajar di Penjas di Universitas Bengkulu, Hmm, jadi mungkin, bisa ini kan, bisa menjadi wadah ini keren kan, Bu. untuk anak-anak kan gitu. Ya, keren Bu. Nanti bisa kita Jadi dampingi dari Lampung heeh, nanti insya Allah. Kita dampingi iya, pembangunannya nanti. tapi walaupun sebenarnya basic saya sebenarnya bukan terapi olahraga sih, Mas, karena PJKR kan. Iya, Jadi mungkin masih harusnya apa, karena di Bengkulu ini untuk yang terapi olahraga itu sangat minim juga, karena kan kebanyakan pendidikan kan. ya, Jadi untuk jurusan-jurusan dari IKORA itu tuh sangat minim sekali kalau di ya, Bengkulu. ya Bu. Makanya kayaknya butuh, dampingan, mungkin kalau ada pelatihan, Mas, Ya, baik tentang Bu. terapi olahraga kan, Ya, jadi gini kami Bu. juga bisa ini. Terkait itu ya Bu, sebenarnya Lampung itu sama Bu. Lampung itu gini, mungkin ada beberapa rekan saya yang lulusan ilmu keolahragaan juga masuknya di olahraga kesehatan gitu. Tapi karena merasa bahwa di Lampung itu, wah kayaknya saya nggak ada tempat kerja di sana. Akhirnya stay-nya di Jogja, stay-nya di Oh, iya. Bandung, stay-nya di Jakarta, nggak mau pulang ke Lampung lagi karena sudah apa ya sudah yakin bahwa di Lampung itu nggak ada lahan kerja untuk kita gitu. Nah Iya. ini saya yang agak beda waktu itu Bu. Saya agak beda. Saya ngambil waktu itu saya sempat di Liga Pro Futsal di Giga namanya Giga Futsal Club. Selama 4 musim itu kan memang TC-nya di Lampung di Metro. Mmm, Di situ saya justru malah melihat potensi gitu yang kayaknya tenaga keolahragaan ini kayaknya bakal sulit gitu berkembang di Lampung. Tapi saya malah justru melihat potensinya nggak hanya fokus di olahraganya, tapi orang-orang yang membutuhkan olahraga itu sendiri gitu. Karena saya ngelihat lingkungan saya pun orang hipertensi banyak sekali, tapi selama ini nggak tahu olahraga gimana sih yang bagus untuk saya. Nah, saya melihat di situ Bu, melihat potensi di situ. Banyak orang yang bingung olahraga yang tepat. Bahkan nyun sewu bukannya mohon maaf bukannya mengucilkan atau merendahkan profesi lain, tapi memang justru di sini pun dokter ketika ditanya olahraga seperti apa yang tepat untuk saya, Dok. Saya kan hipertensi, saya ini stroke, saya ini diabetes. Saya takut nanti olahraga malah saya nanti justru malah beresiko. Nah, banyak yang nggak bisa jawab. Nah, akhirnya disitulah jadi peluang kita, Bu. Karena tadi kita kayaknya mikir, wah, di Lampung nggak ada, kayaknya potensinya minim. Ternyata enggak, sebenarnya tinggi. Bahkan di Bengkulu pun sama. Nah, tinggi, sama halnya dengan termasuk di Bengkulu. obesitas sih, Mas. Betul, sama kayak di Bengkulu juga, Bu. Karena Eh, pas di obesitas itu kebetulan juga ada pasien yang ini kan, menurunkan berat badan, dia dia cenderung untuk mengeluarkan budget jutaan Iya, iya, iya. untuk Beli membeli sebuah produk beli atau produk program ya. itu, padahal kan di basic-nya kan harusnya itu tadi, olahraga Iya, kuncinya gitu, iya, gitu. betul. Akhirnya dia nge-gym gitu. Iya, itu lebih bagus sih, Bu. Nah, terus gini Bu, bicara tadi soal PJKR tadi ya Bu ya, penjas gitu. Kalau di Lampung memang belum ada juga Bu IKOR. Di Lampung itu belum ada IKOR gitu. Artinya, gimana sih saya waktu itu mengembangkan orang-orang Lampung yang IKOR tapi nggak mau pulang ke Lampung gitu ya. Terus supaya ada tenaga keolahragaan yang sejalan gitu dengan IKOR itu sendiri. Akhirnya saya melatih Bu, melatih anak-anak penjas Unila itu waktu itu ada sekitar 4 orang gitu. 4 orang saya latih bagaimana tentang ilmu terapi olahraga itu sendiri, ilmu massage yang lebih dalam lagi, kemudian reposisi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan terapi olahraga, Bu. Nah, di saat itulah jadi peluangnya besar. Karena tadi saya melatih, karena nggak ada, terus saya melatih yang karena IKOR ini kan paling dekat sama penjas atau kepelatihan. Iya. Ya, itu 3 komponen itu sama-sama di bidang olahraga. Akhirnya karena sudah belajar anatomi fisiologi gitu kan, yang paling kental di situ. Kalau saya harus ngelatih misalnya anak-anak IT kan pasti lebih berat lagi nanti ya.
masih jauh kan dari jangkauannya. nol gitu ya. Iya, dari nol lagi. Artinya waktu itu memang ada penjas di Lampung tuh banyak penjas. Baik dari STO, kemudian Unila, ada UNU, sekarang ada UNU UM UMKO ya, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Pringsewu juga kali ya. Ada ini Pak Ahmad Nuruddin ini dosen dosen Universitas IC ya kalau nggak salah ya Pak Ahmad. Nah, itu juga rata-rata penjas Iya, di Gus. sini. Akhirnya kita melatih melatih tenaga tenaga itu sendiri. Nah, pas bersamaan itu klinik ini merupakan klinik berbadan hukum, jadi sertifikat yang keluar jadi punya punya nilai hukumnya, Bu. Gitu. Nah, di situ akhirnya kita mengeluarkan sertifikat pelatihan, tapi pelatihannya nggak pelatihan cuma 3 hari 4 hari, Bu. 3 bulan, Bu, pelatihannya 3 bulan, kemudian nanti apply di prakteknya itu setahun. Nanti ikut tim, ikut eh, misalnya kejuaraan-kejuaraan sebagai sport terapi gitu. Nah, kayak gitu, Bu. Itu kurang lebih. Jadi peluang-peluang itu sebenarnya kalau kita bicara ikor di Bengkulu nggak ada, kita bisa membangun sebenarnya dari tenaga. Apalagi kalau Bengkulu punya penjas kan, itu bisa itu, Bu, insya Allah. Ya, nanti kan suatu saat nanti kami undang ya Mas ya di Insya Allah. Universitas Bengkulu. Ya, Soalnya ini apa ya menjadi kunci terus peluang sih. Makanya juga saya berpikirnya kemarin waktu kayak kayak Mas Tiro ya, kayak gitu ya, juga di Bengkulu kan belum ada. Sebenarnya iya, iya. Sebenarnya banyak juga Mas di Bengkulu ini sport massage juga sudah lumayan banyak kan karena ya, pada pelatihan-pelatihan. Tapi yang ya, emang khusus klinik olahraga yang berbadan hukum itu yang jarang kan. ya. Oke, baik. Baik, Bu Nurul, insya Allah nanti kita dampingi sesuai dengan komitmen kita di ini. Kita dampingi secara gratis, gitu ya. Jadi kita dampingi Bu apa saja step dan yang dibutuhkan. Insya Allah kita dampingi sampai Ibu punya surat izin mendirikan klinik di Bengkulu. Atau bisa nanti Bengkulu Sport Clinic gitu ya. Saya sebenarnya gini Bu, kalau Lampung Sport Center itu dulu namanya Lampung Sport Clinic. Tapi karena waktu itu saya agak pesimis. Pesimisnya gini, kalau saya izinnya klinik kayaknya susah gitu ya. Kayaknya ribet gitu. Memang ribet sebenarnya. Nah, akhirnya saya ubah jadi Lampung Sport Center supaya nggak ada nama kliniknya gitu. Dan saya waktu itu izin dengan salah satu dokter Ikhwan Zain, SPKO. Beliau pemilik Jogja Sport Clinic. Saya dulu kerja di tempat beliau. Gitu. Izin sama beliau, eh, dok, saya mau izin buka klinik di Lampung dengan konsep yang sama dengan JSC. Boleh nggak, dok? Boleh. Gak apa-apa, semangat. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya pertamanya pengennya Lampung Sport Clinic, akhirnya ganti Lampung Sport Health Center gitu. Jadi pusat kesehatan olahraga Lampung. Nah, akhirnya ternyata malah di perjalanan izinnya tetap klinik. Ya udah gitu. Akhirnya udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa lah. Namanya sudah kebentuk. Oh, di OSS juga sudah terlanjur Lampung Sport Health Center. Ya sudah gitu. Akhirnya kita jalan ya tetap LSHC gitu. Itu, Bu. Oh ya, Mas. Terima kasih ya Mas Ya, penjelasannya. Luar biasa. ya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurul Fajar. Mudah-mudahan lancar nanti prosesnya. Kita insya Allah kita dapat. Kemudian Pak Al Mitra mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup webinar malam ini. Kalau Pak Ahmad Nuruddin nanti mudahlah aksesnya, kayak kita sering komunikasi juga Pak Ahmad ini. Dan beliau juga Siap, sahabat. oke klinik, Bu. Oke, Pak Al Mitra mungkin sudah cukup ya. Pak Maulana Iqbal, ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup ya, oke. Nanti stand, Ya, izin ya, coach. ya, gimana Pak? Maaf sih, tadi ada gangguan sinyal. Saya izin bertanya sedikit. eh dari total awal coach mengajukan apa ya pendirian awal daripada izin
klinik ini sendiri, Coach, kira-kira itu perlu waktu berapa lama ya, Coach, dari pengalaman Coach sendiri? Terus Oke. juga saya ingin bertanya satu lagi, Coach. Apakah dari misal kan kita ada di klinik itu kan perlu klinisi ya. Terutama saya ingin bertanya tentang dokter nih, Coach. Kira-kira dari pengalaman Coach sendiri, kalau dari dokternya sendiri untuk berpengalaman atau memenuhi syarat untuk sebagai mengisi di klinik tersebut, apakah perlu ada persyaratan khusus atau kompetisi khusus yang harus dilampirkan dari dokter itu selain SIP, Coach? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Maulana Iqbal. Pertanyaan pertama tentang bagaimana prosesnya tadi. Nah, gini Pak. Ini memang the power of orang dalam ya. Jadi gini, dulu kami memang niatnya nggak pakai orang-orang dalam gitu ya. Pokoknya udah lurus aja gitu. Kita nggak mau ribet gitu ya. Maksudnya nggak mau terlalu ya gimana ya, pengen lurus gitu ya, pengen nggak pakai orang dalam gitu. Nah, ternyata memang ketika kita nggak pakai orang dalam itu tadi, itu akhirnya klinik itu prosesnya lama, Pak. Saya mengajukan itu 2020. 2019 lah, 2019. Terus mungkin karena COVID ya, Pak ya, karena COVID waktu itu. Jadi mundurnya lama sekali gitu. Bahkan bisa izin operasional klinik ini keluar 2021 Desember. Kalau izin mendirikannya itu sekitar bulan Mei atau Juni gitu. Jadi ada sekitar, kalau dari izin mendirikan ke izin operasional itu ada 6 bulan. Karena memang batas maksimal dari izin mendirikan ke operasional itu maksimal cuma 6 bulan. Kalau misalnya melebihi 6 bulan kita akan mengajukan ulang gitu. Diwajibkan mengajukan ulang gitu. Jadi kayak waktu itu akhirnya pakai orang dalam gitu ya, minta bantuan orang-orang yang memang kebetulan dokter di klinik ini waktu itu ponaan salah satu pejabat lah di Lampung Tengah gitu. Sehingga minta bantuan beliau itu ya udah langsung cepat gitu. Kalau enggak mungkin akan ditunda-tunda gitu sampai batas batas waktu lebih dari 6 bulan kita akhirnya ngulang dari awal. Itu ya kalau beberapa hal. Jadi kurang lebih dari kami mempersiapkan proposal, SIP, persyaratan-persyaratan, baik OSS, CV-nya, badan hukumnya, akta notaris, itu butuh waktu 1 tahun. Tapi mudah-mudahan nanti dengan pendampingan kami, Bapak Ibu nggak perlu sampai segitu lama gitu ya. Jadi tinggal plek-plek asalkan nanti semuanya memang sudah siap gitu. Dari tenaga kesehatan, tenaga keolahragaan, tempatnya kalau sudah siap nanti bisa lebih cepat harusnya. Jadi jangan sampai apa yang kami alami selama ini jadi kendala gitu. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih 1 tahun prosesnya dari kami mengajukan sampai keluar izin mendirikan klinik. Dari izin mendirikan klinik ke izin operasional klinik 6 bulan, berarti 1 tahun setengah gitu. Itu pun yang setengah terakhir pakai orang dalam. Itu pakai orang dalam. Mungkin kalau di Bengkulu ada rekanan yang memang bertugas gitu ya di sana, pasti akan lebih enak. Memang nggak bisa dipungkiri kalau itu, Bapak Ibu. Ya itu. Terus yang kedua terkait SIP dokter, apakah ada dokter khusus gitu ya? Misalnya dokter umum tapi khusus. Nah, sejauh ini yang kami ajukan dokter-dokternya itu memang sebelumnya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga. Misal webinar-webinar berhubungan dengan olahraga ya. Kemudian ada lagi yang FIFA diploma, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi ikut pelatihan online dari FIFA gitu ya. Nah, itu kan masuknya di olahraga. Itu jadi salah satu pendukung juga gitu ya, dokter umum yang mungkin bisa diajukan sebagai izin klinik olahraga gitu. Karena memang syarat klinik olahraga dokternya memang harus sudah punya kompetensi di bidang olahraga gitu ya. Misalnya webinarnya olahraga, pelatihan-pelatihan di bidang olahraga, kemudian tadi termasuk FIFA diploma, kemudian apalagi ya, AIFO gitu ya, ahli ilmu faal olahraga klinis. Nah, itu juga jadi hal yang memang akhirnya mempermudah proses izin klinik olahraga dari SIP dokternya itu sendiri. Gitu. Itu kurang lebih Pak Maulana. Mungkin sudah terjawab. Baik, terima kasih, Coach. Ya. Baik, mungkin sudah cukup ya. Pak Almitra mungkin ada yang mau ditanyakan?
Insya Allah nanti aplikasinya langsung kita, mungkin kalau Bapak Ibu langsung memang sudah prepare, udah siap, insya Allah langsung kita dampingi apa saja step by stepnya, itu aja langsung nanti di praktikalnya aja, nanti langsung kita pendampingan. Mudah-mudahan lancar semuanya Bapak Ibu dalam prosesnya, mudah-mudahan bisa menjalankan, walaupun pasti pusing buat klinik ini, memang pusing. Dari laporan keuangan, pajak dan lain sebagainya itu pasti nanti akan dihitung semuanya. Neracanya, laba rugi dan lain sebagainya itu juga pasti. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu, oh ini Pak Maulana. Oke. Semoga Bapak Ibu dapat dapat mengabulkan impiannya untuk mendirikan klinik olahraga di daerahnya masing-masing. Dan insya Allah mudah-mudahan klinik ini menjadi lantaran Allah turunkan rezeki, kebermanfaatan, berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan ya bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya nanti bisa koordinasi di grup, terutama untuk sertifikat dan langkah-langkahnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak.